Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan resep opor yang paling populer. Ada 3 resep ya, opor putih, opor kuning, dan opor merah. Langsung. Pertama, ini ada 3 siung bawang putih geprek ya, goreng dengan sedikit minyak atau panggang ya. 1 ekor ayam yang sudah dicuci bersih. Nah, ini kita goreng atau tepatnya kita panggang bolak-balik sampai warna kulit luarnya tuh seperti ini ya, kuning kecoklatan. Nah, ini sudah kita angkat ayamnya. Lanjut kita sangrai 11 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Nah, baru terakhir 2 sendok makan ketumbar kita susulkan. Lanjut kita masukkan ke alat penghalus. Nah, ini kelupaan ya, saya tambahkan 1 sendok teh jinten. Ini jintennya sudah disangrai ya. Kita haluskan lagi. Panaskan sedikit minyak, tumis 7 siung bawang merah iris. Baru kita masukkan bumbu halusnya. Kita tumis lagi sampai berminyak. Jangan lupa sisa bumbunya kita sertakan ya. Kita koclakin dengan air. Tambahkan setengah ibu jari jahe, 3 lembar daun salam, 3 ibu jari lengkuas, dan 1 batang serai. Lalu kita tumis lagi ya. Tumis sampai wangi. Nah, ini sudah mulai berminyak, harum. Baru kita masukkan ayam yang sudah kita panggang tadi ya. Lalu kita masak lagi, kita campur seperti ini. Jangan dikasih air dulu ya. Tambahkan saja pertama 1 sendok teh garam terlebih dahulu. Lalu kita masak lagi. Tadi kan ayamnya matangnya baru di luar ya, dalamnya masih mentah. Jadi ini akan kita tutup, kita masak agar ayamnya matang, tapi jangan dikasih air dulu supaya enak banget rasanya ya. Nah, kurang lebih sekitar 20 menit dengan api sedang cenderung kecil saja. Ini hasilnya seperti ini. Ini kaldu ayamnya sudah sedikit ya, karena tadi dipanggang. Kita aduk-aduk dulu. Lanjut kita tambahkan 1500 santan dari 1 butir kelapa parut, tapi kita masukkannya bertahap ya. Masing-masing 500 ml dulu di awal. Lalu setelah mendidih, masukkan lagi menyusul ya. Jadi sedikit-sedikit dimasukkan, dimasak sampai mendidih, aromanya wangi, baru ditambahkan lagi santannya. Ini akan membuat rasa dari kuah opornya nanti enak banget, dan aroma dari atau rasa dari santan kelapanya itu akan enak sekali. Tambahkan 1 sendok teh garam lagi, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin ya, dan setengah sendok teh gula. Nah, tambahkan juga telur rebus kalau suka ya. Ini kita tambahkan telur rebus. Lanjut kita masak terus ya, santannya masih belum masuk semua. Nah, ini sudah mendidih, sudah enak banget. Terakhir kita tambahkan santan lagi, kita didihkan lagi. Kita masak lagi. Ini akan membuat selain rasanya enak, juga nanti sayurnya itu santannya tidak pecah tapi nyatu solid gitu ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sambil kita didihkan. Tips ya, pakailah santan dari kelapa segar, itu akan sangat mempengaruhi rasa ya. Kalau tidak kepepet, sebaiknya tidak pakai santan kemasan ya, rasanya akan beda banget. Terakhir, taburi dengan bawang merah goreng, dan biar cantik taburi dengan rawit merah. Dan santannya tuh atau kuahnya udah medok, baru deh disajikan. Wah, ini beneran enak banget. Lanjut ke opor kedua, opor kuning. Bahannya 1 ekor ayam dicuci dengan garam ya. Ini 1 sendok makan garam, kita ratakan ya. Kita sambil bersihkan bulu-bulunya. Ini harus benar-benar bersih. Nah, untuk kepala ayam ya, kalau kita pakai masak itu jangan lupa yang ada selang di lehernya itu harus dicabut, dibuang ya. Dan rongga-rongganya ini harus dibaluri dengan garam semua supaya nanti
lebih sehat ya, lebih bersih. Nah, setelah kita baluri semua rata ya, satu persatu. Kebersihan ayam ini penting sekali ya, ini akan mempengaruhi rasa. Kalau nanti masih tertinggal rasa-rasa yang tidak sedap ya, ada aroma ayam mentah gitu ya. Jadi ini benar-benar harus dibersihkan, salah satunya dengan garam. Setelah digesek-gesek, diremat dan dicabutin semua bulu-bulu halusnya dan terutama kerongkongan lehernya tuh sudah dibersihin semua, baru kita cuci ya. Nah, ini yang sudah dicuci seperti ini. 7 butir kemiri, ada 7 siung bawang putih ya. Kita masukkan dulu kemirinya 7 butir, 7 siung bawang putih, kemudian 5 siung bawang merah, 1 jari kunyit, 1 ruas jari jahe, kemudian seperempat buah pala dan setengah buah bawang Holland, 2 sendok teh lada dan 1 sendok teh jinten. Tambahkan air ya, supaya menghaluskannya lebih mudah. Siap dihaluskan. Lanjut, kita akan goreng dulu setengah matang ayam yang sudah kita cuci bersih. Fungsi digoreng setengah matang ini supaya nanti dagingnya lebih kenyal ketika matang ya, biar seperti daging ayam kampung. Juga supaya rasanya tuh lebih gurih. Setelah dibolak-balik dan warnanya sudah mulai seperti ini ya, kecoklatan, kita angkat, kita goreng semua sampai selesai. Lanjut, tumis 7 siung bawang merah ke dalam kurang lebih 3 sendok makan minyak panas. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan ya, seperti membuat bawang goreng tapi 90% mateng. Lanjut, masukkan bumbu halusnya. Kita tambahkan ketumbar bubuk ya, 1 sendok makan ketumbar bubuk. Lalu kita akan tumis sampai berminyak. Karena tadi kita menghaluskannya dengan air, jadi airnya harus habis dan berminyak supaya nanti rasa masakannya tuh tidak enek. Terutama karena kita menggunakan jahe, kunyit ya, supaya tidak getar ya. Nah, ini saya masukkan 1 batang serai, 3 ibu jari lengkuas dan 3 lembar daun salam serta 3 lembar daun jeruk biar lebih kuat rasanya. Kita tumis lagi sampai benar-benar berminyak. Lalu baru kita masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi. Lanjut, kita osreng lagi, kita tumis lagi ayam dan bumbunya. Agar bumbunya masuk ke dalam pori-pori ayamnya ya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk terus. Supaya nanti ketika mateng, ayam tuh rasanya gurih ya. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, ini kita tumis sampai kulit ayamnya itu berwarna kecoklatan. Setelah itu baru kita masukkan santan. Nah, santannya ini terbuat dari setengah butir kelapa yang dicampur dengan 1200 ml air kelapa. Ini 1200 ml-nya kita masukkan secara bertahap ya. Ini baru kita masukkan 600 ml terlebih dahulu.
Kita didihkan dulu. Nah, ini sudah mendidih, kita bolak-balik ya. Nah, ini makin berkurang airnya. Ini tadi saya tutup selama 10 menit ya. Airnya sudah berkurang, kita masukkan lagi 600 ml air santan kelapanya. Kita didihkan lagi. Tapi yang kedua ini jangan ditutup ya, tetap dibuka agar santannya tidak pecah. Nah, ini terus seperti ini ya, diaduk-aduk kurang lebih selama 10 menit ya, sejak mendidih ya. Mendidih santan yang kedua. Nah, ini udah mendidih. Jangan lupa kita tes rasa terlebih dahulu. Kurang dendang, kita tambahkan 1 sendok teh garam lagi dan 1/4 sendok teh micin. Yang tidak suka micin bisa di skip aja ya. Dan ini sudah tidak perlu gula karena air kelapanya tuh mengandung rasa manis alami. Nah, sekali lagi kita cobain ya, udah enak banget. Terakhir taburi dengan 3 sendok makan bawang merah goreng. Wah, ini rasanya nendang banget, enak banget. Opor ketiga. 1 ekor ayam, saya beri 1 sendok makan garam untuk membaluri ya, ini agar lebih sehat, lebih bersih. Setelah kita baluri, kita remas-remas, nanti kita cuci bersih. Bumbunya adalah kita haluskan dahulu bumbu halusnya, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 100 gram cabai merah, 7 butir kemiri, 2 sendok makan ketumbar, dan 2 sendok teh lada. Tambahkan air dan kita haluskan, kita sisihkan dulu ya. Kita goreng dulu ayam yang sudah kita cuci bersih ya, setelah kita baluri dengan garam tadi. Kita goreng dengan sedikit minyak, ini fungsinya agar ayamnya lebih kenyal, karena saya menggunakan ayam boiler atau ayam negeri. Selain lebih kenyal, nanti rasanya lebih gurih ya, tidak enek. Kita goreng sampai mengeluarkan kaldu, lalu kaldunya mengering dan seperti ini ya, jadi berminyak. Setelah berminyak seperti ini, kita bolak-balik ya, sampai agak sedikit kering atau setengah matang ya, baru kita angkat. Nah, ini sudah mulai kering, kita angkat, kita sisihkan. Langsung kita masukkan 5 siung bawang merah ke dalam minyak ayamnya ya. Bawang merah yang diiris, ditumis sampai bawang merahnya wangi, warnanya berubah kecoklatan. Nah, ini sudah mulai wangi bawang merahnya dan kuning kecoklatan, baru kita masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 2 sendok makan udang rebon agar lebih sedap, lalu ditumis sampai airnya habis.
Tambahkan 3 ibu jari lengkuas yang sudah digeprek, 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam disobek ya, dan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek. Lalu bersama-sama ditumis lagi sampai berminyak atau sampai airnya habis. Nah, ini sudah mulai habis airnya dan mulai berminyak. Baru secara bertahap masukkan 1000 ml santan atau 1 liter santan dari setengah butir kelapa. Nah, ini kita didihkan ya setelah sebagian santannya masuk. Tambahkan 1 sendok teh garam. Ini diaduk terus ya. Lalu dimasukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Kita didihkan. Kita masukkan lagi santannya. Nah, warnanya cantik banget ya. Tambahkan 1 sendok teh garam lagi. 1 sendok teh kaldu bubuk, saya pakai kaldu jamur. Dan 1 ibu jari gula merah. Lalu dimasak sampai gulanya larut dan bumbunya merata. Nah, ini kita didihkan ya sambil kita aduk agar santannya tidak pecah. Aromanya sangat sedap karena menggunakan santan segar. Nah, ini udah mulai mendidih lagi ya. Aromanya udah wangi banget. Kita tes rasa. Enak banget. Nah, agar lebih mantap saya masukkan 2 sendok makan kelapa sangrai yang sudah dihaluskan sampai berminyak. Ini bumbu yang biasa digunakan untuk bumbu rendang ya. Ini akan membuat opornya tuh manis, gurih, nagih banget. Nah, sudah deh, setelah kelapa sangrainya masuk, matikan kompor. Taburi dengan 2 sendok makan bawang merah goreng biar rasanya sempurna. Nah, sudah deh. Opor merah ayam, teman makan ketupat lebaran siap disajikan. Selamat mencoba.